Halo guys, ketemu lagi dengan Lensa Kronika. Saat Anda mendengar nama Pulau Nias, apa yang terlintas di benak Anda? Tentu banyak. Itu adalah pulau yang sangat cantik dengan potensi wisata yang tinggi. Pulau yang terletak di seberang barat Pulau Besar Sumatera, tepatnya di seberang Teluk Tapian Nauli ini, memiliki banyak pantai yang indah, berpasir putih, serta ombak yang tinggi. Sehingga sejak bertahun-tahun lalu, banyak peselancar dari berbagai penjuru dunia datang untuk menikmati ombak Pulau Nias. Pantai paling favorit adalah Pantai Sorake dan Pantai Lagundri yang terletak di Nias Selatan. Kultur budaya masyarakat asli Nias juga sangat khas dan cenderung berbeda dengan umumnya kultur budaya masyarakat yang terdapat di Pulau Sumatera. Di Sumatera, kultur budayanya merupakan kultur dari Melayu tua dan Melayu muda. Kultur Batak misalnya, atau Lampung, atau Aceh, dapat disebut mewakili kultur budaya Melayu tua. Sedangkan etnis Melayu yang berbasis di sepanjang pesisir Sumatera Timur mewakili kultur Melayu muda. Adapun kultur masyarakat etnis Nias justru lebih berwarna Indo-Cina. Bahkan dalam banyak aspek mirip dengan etnis Dayak di Kalimantan misalnya. Selain aspek budaya, ciri-ciri fisik penduduk asli Nias juga memang lebih dekat kepada rumpun Indo-Cina atau Cina Selatan yang meliputi misalnya Vietnam, Laos, Kamboja, dan Thailand. Orang-orang Nias terlihat lebih putih dan lebih sipit dari kebanyakan etnis di Sumatera maupun di Indonesia pada umumnya. Asal-usul etnis Nias memang masih menyisakan perdebatan hingga saat ini. Sebagian berusaha membuktikan bahwa etnis Nias bertalian dengan etnis Batak yang ada tepat di seberangnya. Namun perbedaan yang mencolok antara orang Nias dengan orang Batak dari segi paras, bahasa, maupun tari-tarian dan pakaian tradisional menimbulkan kesan kuat bahwa tentulah asal-usul penduduk Nias ini harus diselidiki lebih seksama dan diarahkan ke rumpun etnis Indo-Cina atau Austronesia. Tapi ada satu hal yang lebih menarik lagi dari riwayat Pulau Nias. Pasti banyak dari antara Anda belum tahu bahwa di masa lalu pernah berdiri sebuah republik di Pulau Nias bernama Republik Nias Merdeka. Jangan salah, Republik Nias Merdeka ini lebih tua dari Republik Indonesia sendiri. Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sementara Republik Nias yang kita bicarakan ini dideklarasikan pada tanggal 29 Maret 1942. Jadi lebih dulu 3,5 tahun daripada Republik Indonesia. Kronologi berdirinya Republik Nias ini bermula dari invasi Jerman ke negeri Belanda di Eropa, sehingga pemerintahan kerajaan Belanda harus mengungsi ke Inggris dan dijalankan dari sana. Permusuhan itu membuat setiap orang Jerman menjadi sasaran kebencian Belanda di setiap negeri jajahan mereka, termasuk di Hindia Belanda atau yang kini kita namakan Indonesia. Kala itu ada ratusan orang Jerman yang ditangkap di Hindia Belanda. Pada tahun 1942, invasi serdadu Jepang di seluruh Pasifik mulai memasuki wilayah Hindia Belanda, menimbulkan ketakutan pada kekuasaan Belanda. Langkah pengungsian demi pengungsian mulai dilakukan. Salah satunya ialah dengan mengungsikan para tawanan mereka yang terdiri dari orang-orang Jerman menuju India
yang kala itu dikuasai Inggris. Tawanan-tawanan Jerman di Sumatera dipindahkan ke Sibolga untuk selanjutnya dibawa berlayar ke India. Tetapi saat gelombang ketiga yang terdiri dari 477 tawanan diberangkatkan dari pelabuhan Sibolga hendak ke India dengan menaiki kapal bernama SS Van Inhofe, muncullah pesawat pembom Jepang yang menyerangnya. Kapal itu terbakar. Orang-orang Belanda di atas kapal menyelamatkan diri dengan menggunakan perahu-perahu bot, meninggalkan tawanan mereka yang terkurung di dalamnya. Dalam keadaan darurat, para tawanan ini berhasil lepas dari kurungan-kurungan dalam kapal dan secara terburu-buru meloncat ke dalam laut sebelum terseret ke dasar oleh tenggelamnya kapal. Hanya ada satu sekoci yang diperebutkan oleh hampir 500 orang. Setelah 4 hari terkatung-katung di laut, tibalah orang-orang Jerman yang masih bernyawa di pantai Nias. 53 orang mendarat pada tanggal 21 Januari 1942. Mereka ditolong oleh seorang Belanda, yakni seorang pastor Katolik Dominika bernama Van Stralen, muncul dengan 2 botol anggur dan keesokan harinya membawa mereka ke beberapa penduduk setempat. Kelompok kedua tiba di sebuah desa di Nias Selatan, sebanyak 14 orang. Salah satunya bernama Albert Fehring. Total orang Jerman yang selamat ini berjumlah 67 orang, terdiri dari para misionaris, dokter, dan profesi lainnya. Penduduk lokal menolong mereka. Namun keberadaan mereka tercium oleh otoritas Belanda di Nias. Mereka kembali ditangkap dan dibawa ke penjara Gunung Sitoli. Setelah beberapa hari mendekam di penjara, terdengarlah kabar bahwa kota Sibolga sudah diduduki Jepang. Para tahanan Jerman ini meyakinkan para Feldpolizei atau polisi dari golongan pribumi untuk membelot dari Belanda dengan alasan bahwa Jerman dan Jepang telah memenangkan perang dan usaha mereka berhasil. Pada 28 Maret 1942, para polisi pribumi ini memberontak melawan atasan Belanda mereka. Mereka menembaki rumah-rumah Belanda dan membebaskan para tahanan Jerman dari penjara. Para polisi pribumi ini lalu menangkap dan memenjarakan para pejabat Belanda di Gunung Sitoli, di antaranya wakil residen, pengawas, dan komandan polisi Belanda di Nias, bersama dengan 5 tentara Inggris, beberapa pendeta Belanda, dan penduduk Belanda lainnya. Pada hari itu, kota Gunung Sitoli dan seluruh Nias jatuh ke tangan kontrol polisi lokal ini yang tunduk kepada para pemimpin adat mereka. Sambutan para pemimpin pribumi ditopang oleh polisi lokal membuat para Jerman ini dapat leluasa. Mereka lalu mengajak para tokoh masyarakat Nias untuk menggunakan kesempatan itu menyatakan kemerdekaan dan mendirikan negara sendiri. Ide itu mendapat sambutan dari para pemimpin penduduk Nias. Dengan gerak cepat, keesokan harinya, yaitu 29 Maret 1942, dideklarasikanlah Republik Nias Merdeka. Ernst Leo Fischer menjadi Perdana Menteri dan Albert Fehring sebagai Menteri Luar Negeri, ditambah dengan pejabat-pejabat kabinet dari unsur lokal. Republik Nias ini dinyatakan berada dalam naungan Adolf Hitler. Deklarasi kemerdekaan itu disiarkan melalui radio dan media-media publikasi. Deklarasi Republik Nias Merdeka ini disambut dengan gembira oleh penduduk Pulau Nias karena mereka telah terbebas dari kolonialisme Hindia Belanda dan kini memiliki negara sendiri. Nyatalah bahwa rakyat Nias jauh lebih antusias dan menyimpan pengharapan menyambut negara mereka itu daripada orang-orang Jerman yang memimpinnya. 9 kelompok patroli Republik dengan para bekas polisi lokal sebagai tenaga utama dibentuk untuk menegakkan otoritas Republik di seluruh Pulau Nias. Otoritas Belanda benar-benar telah lumpuh tak berdaya
di pulau itu. Namun pada 17 April 1942, Jepang tiba di Nias dengan 6 kapal dan 120 hingga 200 tentara untuk menduduki Pulau Nias. Para pemimpin pemerintah Republik Nias Merdeka, termasuk Perdana Menteri Fischer dan Menteri Luar Negeri Albert Fehring dan orang Jerman lainnya, menyambut kedatangan armada Jepang ini di pelabuhan. Para tentara Jepang itu disambut dengan hormat ala Nazi, dan uniknya anak-anak sekolah disuruh menyanyikan lagu karya W.R. Supratman yang saat itu sudah tenar ke seluruh tanah air, Indonesia Raya. Militer Jepang langsung menegakkan otoritas mereka atas Pulau Nias. Orang-orang Jerman dan seluruh orang Eropa di pulau itu dipindahkan ke Sibolga pada tanggal 24 April 1942. Republik Nias Merdeka sama sekali tidak mampu memperlihatkan eksistensinya. Seperti embun menguap di terang hari, republik ini hilang tanpa kejelasan atas kehadiran Jepang di pulau itu. Tidak dinyatakan bubar, tidak juga dibubarkan oleh militer Jepang, melainkan dianggap tidak pernah ada oleh penguasa baru itu. Demikianlah riwayat Republik Nias Merdeka yang hanya berumur hitungan bulan ini. Dan riwayat Republik Nias Merdeka ini tidak diajarkan di bangku-bangku sekolah pada hari ini. Sehingga hanya sedikit kita yang mengetahuinya, bahkan termasuk orang Nias sendiri. Yang pasti saat ini seluruh orang Nias menyatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke guys, jangan lupa subscribe, like, tekan notifikasi, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Jumpa lagi di Lensa Kronika.